Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Resti Gusna Nurhayati dari STKIP PGRI Trenggalek, dan sekarang saya sedang bersama Bapak Kepala BNN Trenggalek dalam acara pembabaran materi untuk acara PKGMB STKIP PGRI Trenggalek. Bapak boleh diperkenalkan? Ya, baik. Saya buka sedikit ya, Ya. karena kita udah social distancing. Baik, nama saya David Tapea. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Trenggalek. Baik Bapak, dan ini ada sedikit pertanyaan dari rekan-rekan yang ingin ditanyakan kepada Bapak. Boleh ya Pak ya? Boleh? Oh ya. Ya. Boleh dijelaskan Bapak apa itu BNN? Mungkin dari teman-teman ada yang belum mengerti apa itu BNN. Jadi BNN itu adalah Badan Narkotika Nasional. Jadi lengkapnya Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berada langsung kita di bawah Presiden. Nah, yang tugas utama kita itu adalah P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Itu yang menjadi main concern kita sebagai sebuah lembaga, atau mungkin kita bisa secara simpel menyebutnya sebagai lembaga yang mengurusi upaya penanggulangan permasalahan narkotika. Oke, baik Bapak. Lalu pertanyaan yang kedua, narkoba itu apa Pak? Oke, jadi kalau untuk narkoba itu sendiri, itu kan sebenarnya singkatan ya. Ya. Jadi ada narkotikanya, ada psikotropikanya, dan ada bahan-bahan adiktif lainnya. Nah, disebut ada bahan adiktif lainnya ini karena baik narkotika maupun psikotropika itu dia sama-sama berdampak kecanduan atau bisa menyebabkan ketergantungan. Namun di luar narkotika dan psikotropika itu masih ada lagi bahan-bahan lain yang juga berpotensi untuk menyebabkan kecanduan, sehingga masuklah dia ke dalam kelompok bahan adiktif lainnya. Oh iya ya. Contoh dari bahan adiktif lainnya itu apa saja Pak? Jadi kalau contoh misalnya kita mulai dari narkotika, itu sebenarnya ada penggolongannya, ada golongan 1, 2, dan 3. Misalnya kita ambil contoh narkotika golongan 1, ada heroin, ada kokain, ada putau, sabu, ekstasi, itu masuk ke dalam golongan 1. Kemudian ada morfin di golongan 2 misalnya, atau kodein di golongan 3. Ini sebenarnya sebagian itu merupakan jenis obat, tapi sebagian lagi yang khususnya yang di golongan 1 itu memang sama sekali tidak digunakan dalam pengobatan gitu. Nah, sedangkan untuk psikotropika mungkin kita mengenal berbagai jenis obat-obatan yang sering disebut dengan obat penenang atau apa, tapi lebih sering dia kita kategorikan sebagai daftar G, obat-obat keras yang mendapatkannya harus ada resep dokternya dan sebagainya. Nah, sedangkan bahan adiktif lainnya itu, ini sebenarnya bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Gitu. Jadi minuman keras itu masuk ke dalam kelompok bahan adiktif lainnya. Rokok juga masuk, juga ada inhalan. Jadi inhalan itu yang di-inhale. Misalnya itu sering kita jumpai disalahgunakan oleh anak-anak di jalanan, ngelem misalnya. Itu merupakan salah satu contoh dari inhalan. Kemudian banyak lagi sebenarnya yang bahan-bahan adiktif itu yang berpotensi dan ada di sekitar kita gitu. Smear sepatu, kuteks, pembersih kuteks, banyak sekali. Bensin. Pembersih kuteks juga termasuk ya Pak? Ya, dia masuk ke dalam kelompok inhalan tadi, yang kemudian secara kelompok besarnya masuk ke dalam bahan adiktif lainnya. Atau kalau ada istilah lain juga, zat adiktif lainnya. Oke, baik. Bisa diberi gambaran umum Pak tentang penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Trenggalek? Oke, jadi kalau di Trenggalek, di kabupaten kita ini, kalau dari hasil pantauan kita sebenarnya permasalahan narkoba itu khususnya dari aspek kelompok narkotika itu masih belum terlalu banyak. Jadi relatif masih rendah.
Nah, ini bisa kita lihat dari misalnya angka pasien TAT yang kita lakukan, misalnya itu TAT ini tim asesmen terpadu. Ini yang kita lakukan manakala ada permasalahan-permasalahan hukum yang harus diasesmen lebih dahulu untuk kemudian maju ke persidangan. Nah, sampai saat ini baru ada 8 kasus yang kita TAT. Sedangkan untuk penyalahguna yang kita lakukan konseling, penyalahguna atau pecandu, sampai saat hari per hari ini baru ada sekitar 6 klien yang kita lakukan konseling atau katakanlah rawat jalan. Sedangkan yang untuk rehabilitasi rawat inap, kita belum ada mengajukan untuk rehabilitasi rawat inap. Nah, jadi kalau dari angka kasus memang di Trenggalek masih belum tinggi lah, jadi masih rendah ya, Pak, ya? Relatif rendah. Namun demikian di beberapa titik, di beberapa lokasi kita menemui juga bahwa penyalahgunaan obat-obatan resep tadi, khususnya misalnya triaxpenedil, double L itu di kalangan anak muda ada tren peningkatan, sehingga untuk jenis narkoba secara keseluruhan pil-pil koplo itu atau double L kah disebut namanya, ataupun mungkin yang kita kenal dengan obat-obatan resep yang harusnya hanya mendapatkan resep dokter, itu yang perlu mendapat perhatian khusus dari kita. Oh, berarti sebenarnya banyak ya, Pak, yang mengkonsumsi pil double L contohnya? Ya, artinya potensi penyalahgunaan itu ada. Potensi penyalahgunaan double L sendiri cukup signifikan, dan ini sebenarnya merupakan indikasi bagi potensi untuk penyalahgunaan narkoba yang lebih keras gitu. Jadi untuk jenis yang lebih keras, hard drugs-nya. Kalau untuk yang rawat jalan tadi, seperti apa, Pak, rawat jalannya? Jadi untuk mereka-mereka yang memang mengalami kecanduan dalam berbagai level, jadi kita membuka layanan. Kita di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Trenggalek ini membuka layanan konseling buat mereka. Jadi kita melakukan konseling secara gratis untuk pemulihan mereka lah gitu. Jadi banyak aspek yang kita lakukan di dalam konseling itu, mulai dari aspek psikologisnya. Kalau memang dibutuhkan aspek perawatan karena ada penyakit ikutan, mungkin kita bisa melakukan tindakan, atau kita bisa merujuk kepada fasilitas medis lain yang ada di wilayah kita ini. Oh iya, oke, baik, Pak. Kenapa seseorang bisa terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, Pak? Nah, oke, jadi untuk melihat faktor yang menyebabkan orang bisa menyalahgunakan narkoba itu, sebenarnya kita tidak bisa menyebut kepada satu faktor saja gitu. Jadi di dalam teorinya sendiri itu disebutkan bahwa ada kolaborasi lah, kita sebut kolaborasi dari 3 faktor. Pertama, individunya sendiri, bagaimana ketahanan individunya. Kemudian faktor ketersediaannya, faktor ketersediaan dari narkoba itu apakah ada di situ. Kemudian lingkungan di mana dia berada. Jadi apakah lingkungannya itu memiliki budaya permisif terhadap penyalahgunaan narkoba dan sebagainya gitu. Nah, itu jadi biasanya kolaborasi dari ketiga faktor ini, individunya, lingkungannya, dan juga faktor ketersediaannya. Itu biasanya. Nah, jadi kalau ditanya mungkin orang jawab, oh karena coba-coba atau karena ada tekanan dari kelompok temannya, itu ke peer pressure seperti itu gitu, atau mungkin juga ada yang dipaksa gitu. Nah, tapi secara umum ketiga hal inilah yang menjadi penyebabnya. Jadi kalau misalnya saling bersangkut paut gitu ya, Pak? Saling bersangkut paut. Jadi kalau misalnya meskipun dia berada di lingkungan yang ada ketersediaan narkoba di situ, tapi kalau orang itu memiliki ketahanan diri yang kuat, artinya secara individu dia memiliki karakter yang kuat dan bisa menolak narkoba, maka dia tidak gitu. Tapi di sisi lain, walaupun dia tidak ada
di lingkungan dia tidak ada tersedia narkoba gitu, tapi kalau dari orangnya itu memang ada kecenderungan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran gitu, nah ini kan bisa memicu seseorang untuk jatuh ke dalam penyalahgunaan narkoba. Iya, betul Pak. Kalau untuk tips-tips menghindari penyalahgunaan narkoba? Oke, jadi banyak sekali tips yang bisa disampaikan, yang bisa dilakukan Misalnya juga. temennya, Gitu. mungkin temannya ada yang gunain gitu kan, Oh, takut gitu Pak ya. Oke, Kadang kalau jadi dipaksa atau gimana gitu. pertama mungkin untuk diri sendiri dulu, untuk diri sendiri dulu. Jadi berusaha untuk memahami apa sebenarnya narkoba itu. Memahami dalam arti bukan mencoba gitu, tapi berusaha mencari tahu. Gunakan apa yang ada pada diri kalian. Misalnya sekarang ini kan hampir bisa dibilang nggak ada lagi, katakanlah mahasiswa seperti ini yang tidak memiliki gadget mungkin, atau yang tidak memegang gadget. Hampir semua sudah punya. Internet bukan sesuatu hal yang sulit gitu. Hampir semua orang bisa akses internet gitu. Nah, coba gunakan internet itu untuk mencari kebenaran sesungguhnya tentang narkoba. Karena belakangan kita juga paham, kita juga tahu bahwa ada orang-orang yang berusaha untuk mengkampanyekan pemakaian narkoba itu justru gitu. Jadi mendorong orang untuk malas menggunakan narkoba gitu. Nah, terus cobalah selanjutnya, tips selanjutnya mungkin pilih gaya hidup yang sehat, yang positif gitu. Memang kadangkala yang sehat dan yang positif itu tidak populer gitu. Kesannya kaku atau bagaimana. Nah, justru disitulah kita harus berkreasi untuk melakukan hal yang positif, tapi juga gaul gitu, tapi juga bisa menimbulkan kesenangan buat kita, bisa fun juga. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, kita di BNN punya tagline baru, hidup 100% itu gitu. Jadi salah satu dari hidup 100% itu adalah memilih pola hidup yang sehat misalnya gitu. Nah, itu sangat penting untuk dilakukan. Jadi tips utama yang mungkin bisa saya sampaikan adalah lakukan yang kamu suka, tapi jangan rusak dengan narkoba gitu. Karena biasanya kalau kita melakukan apa yang kita suka, itu mungkin akan memberikan hasil yang bagus. Tapi pada saat kita sudah mencapai hasil yang bagus, atau pada saat kita sedang dalam proses untuk itu, kalau tiba-tiba narkoba datang, percayalah yang datang itu hanya kerusakan gitu. Jadi apa yang diharapkan, apa yang diimpikan kayaknya bakal sulit lah dicapai kalau ada narkoba. Kalau sudah terlanjur kena narkoba. Nah, sedangkan kalau pertanyaan tadi, tips untuk bagaimana kalau ada temannya yang menggunakan narkoba gitu. Kalau dari pengalaman saya, memang komunikasi itu penting. Komunikasi itu penting gitu. Jadi dalam berteman juga, kalau ada teman yang sudah menjadi penyalahguna narkoba, baik di taraf mula-mula maupun sudah di tahapan yang lanjut atau kita sebut sudah kecanduan, coba komunikasikan. Nah, sekarang tinggal metode komunikasinya bagaimana gitu. Jadi kalau masih di dalam taraf mula-mula, taraf awal, mungkin masih bisa dikomunikasikan secara langsung gitu. Kamu kenapa pakai? Mungkin ditanyakan kenapa, apa alasannya, apa yang bisa kami bantu gitu. Tapi kalau sudah dalam taraf kecanduan, memang hanya sekedar komunikasi antar teman itu seringkali sudah tidak efektif lagi. Bukan tidak memberi hasil, tapi sudah sudah cukup sulit lah untuk kembali menarik dia gitu. Nah, kalau sudah dalam kondisi begitu, kalau kita sebagai teman dan kita punya rasa concern, kita peduli kepada dia, coba bicarakan juga dengan orang-orang terdekatnya, dengan keluarganya, ayah, ibunya, mungkin adiknya gitu, untuk mencari solusi. Karena biasanya kalau sudah dalam taraf kecanduan, itu memang dibutuhkan penanganan profesional. Jadi untuk melakukan rehabilitasinya. Profesional dalam hal ini tentu mungkin kita merujuk kepada tempat-tempat rehabilitasi. Tapi bukan tidak ada misalnya tempat-tempat yang juga melakukan rehabilitasi dan memberikan hasil yang baik. Misalnya kita tahu ada beberapa pondok pesantren
yang juga melakukan rehabilitasi. Di awal-awal BNN justru kita sangat sering berhubungan bekerja sama dengan pondok pesantren, khususnya dalam menerapkan upaya rehabilitasi yang berbasis keagamaan. Dalam hal ini kalau pondok pesantren berbasis Islam gitu. Nah itu sering di awal-awal BNN sering kita lakukan, dan kemudian setelah kita punya tempat rehab kita sendiri, ini juga merupakan salah satu metode yang kita gunakan. Oh, jadi kalau misalnya sudah mungkin kecanduannya agak tinggi gitu Pak ya, itu langsung memang kerja sama pondok pesantren gitu? Kita itu kerja sama pondok pesantren dalam mencoba mencari metode yang bisa kita terapkan di tempat rehabilitasi kita, di mana salah satu metode yang kita gunakan kan rehabilitasi berbasis agama itu. Gitu. Jadi pondok pesantren itu punya langkah-langkah efektif, mereka punya gitu. Nah itu kita pelajari juga, kita masukkan ke bagian dari metode rehabilitasi. Sudah diterapkan nggak Pak kalau di Trenggalek ini? Kita belum punya tempat rehabilitasi di Trenggalek, jadi yang ada kan untuk konseling. Iya. Nah tempat rehabilitasi kita sejauh ini yang paling dekat masih di Lido, di Sukabumi. Nah itu yang terbesar yang punya BNN, itu bisa menampung 600-an. Jadi kalau mungkin, tapi amit-amit ya Pak ya, kalau ada orang Trenggalek dibawa ke sana. Bisa. Bisa kita rujuk ke sana. Iya. Kalau mungkin kasus-kasusnya ringan, konseling saja. Iya. Ya kan nggak ini juga hanya gara-gara baru sekali pakai ganja misalnya, habis itu kita rehab 6 bulan kan, ya udah nggak efektif gitu. Tapi kalau baru satu itu lebih banyak tuh konseling. Kalau sekali pakai itu bisa menimbulkan kecanduan nggak Pak? Atau mungkin untuk tertentu misalnya putau, heroin itu cukup 2-3 kali pakai itu udah kita bisa bilang selamat datang di dunia kecanduan gitu. Karena dia ada sakaunya tuh sakau fisik gitu. Jadi dia nagih terus. Sedangkan ganja, sabu itu butuh waktu, butuh proses sampai dia terbangun kecanduannya. Dan kebanyakan kecanduannya di otak, psikisnya. Oh gitu. Saya tuh sebenarnya dari dulu penasaran ya Pak. Bisa tanya sekalian kenapa itu? Maksudnya kecanduannya itu yang dirasakan mereka itu kayak gimana sih Pak? Macam-macam. Jadi kecanduan itu pengen konsumsi itu gitu, yang dirasakan itu kayak gimana? Oh iya, jadi yang pasti rasa tidak enak. Jadi kalau udah datang, sakau itu sudah datang, ada rasa tidak enak. Rasa tidak enak ini juga levelnya macam-macam. Jadi kayak cabai level 1, 2, 3 gitu. Mulai dari yang ringan mungkin dia cuma ingusan, kedinginan di tengah terik kayak gini dia kedinginan, ada merasa mual gitu. Nah, tapi kalau yang udah sampai yang kecanduannya parah itu udah bisa sampai dia nahan sakit itu ya guling-guling. Itu ada. Oh, jadi menurut mereka yang bisa nyembuhin dari itu minum narkoba itu ya Pak? Bukan minum. Ya tergantung dia apa. Kalau dia pecandu heroin misalnya dia harus nyuntik lagi. Oh iya. Itu sebenarnya warning system di tubuh gitu. Kalau dia sudah butuh gitu. Nah, jadi itu yang menyebabkan dia kemudian semakin lama, semakin sering semakin jatuh dalam kecanduan itu. Nah, kalau yang sabu, ekstasi itu biasanya ke gangguan di rasa tidak tenang. Iya. Sabu itu gimana? Dihirup? Sabu itu dibakar, asapnya dihirup. Iya. Dibakar ada medianya, bisa di bong, bisa di atas sendok, macam-macam. Iya. Kalau kan banyak kan Pak ya artis-artis yang kayak minum obat-obat gitu, tapi katanya cuma biar bisa tidur gitu. Nah kalau biar bisa tidur itu kan biasanya pakai obat tidur, katanya Xanax. Dia konsumsi narkoba gitu Pak? Iya, jadi memang itu narkoba. Jadi kan tadi kita udah sebut narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya. Sebagian besar di narkotika dan psikotropika ini obat sebenarnya. Sebagian besar itu obat. Memang kalau kita sebut narkoba, kita langsung pikiran ganja, heroin, putau gitu yang berat-berat gitu ya, petinju kelas berat gitu. Tapi pada faktanya sebagian besar itu adalah obat. Obat penenang, obat pengurang rasa sakit, antidepresan, yang macam itu. Nah, ini yang sering disalahgunakan orang yang tidak butuh diberikan pengurang rasa sakit, akibatnya mabuk gitu. Orang yang tidak butuh antidepresan diberikan supaya tenang katanya, tapi sebenarnya jadi begini,
dokter meresepkan obat itu kan dia harus lewat diagnosa dulu. Dia mendiagnosa orangnya, apa masalahnya, penyakitnya apa, kalau psikis dia berikan ini, kalau kurang rasa sakit ya ini gitu. Nah, jadi kebanyakan obat-obat ini jangankan memberikan, menghentikannya aja itu harus pakai resep. Karena kalau dihentikan secara tiba-tiba juga bahaya gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau yang tadi dirimu bilang benar, obat penenang supaya bisa tidur. Iya. Tapi sebenarnya kan ini harus diberikan lewat resep dokter. Dia benar-benar butuh atau tidak. Nah, kalau dia nggak butuh ya itu yang dipakai jadi mabuk. Alasannya aja gitu. Oh gitu. Oke, kalau strategi nih Pak, yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Trenggalek untuk menekan angka peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Oke, jadi untuk menekan angka peredaran gelap ya. Jadi, ini berkaitan. Kalau untuk peredaran gelap itu kan berkaitan dengan tindakan hukum yang kita lakukan, itu pasti tindakan stressingnya gitu. Nah, dalam kaitan ini kita tentu melakukan kerjasama erat, koordinasi erat dengan pihak-pihak terkait, khususnya dengan kepolisian gitu. Jadi kita berupaya untuk bisa bersama-sama melakukan supres atau tekanan terhadap peredaran gelap di sini gitu. Seperti yang tadi kita sebutkan, sebenarnya relatif sedikit, relatif aman, namun itu tidak menjadikan kita mengurangi kewaspadaan. Iya, betul. Nah, dalam hal peredaran gelap ini misalnya setiap informasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada BNNK Trenggalek ini akan kita tindak lanjuti secara serius gitu. Jadi kalau ada laporan di sini sepertinya ada penyalahgunaan narkoba, kita akan coba untuk melakukan penyelidikan ke situ gitu. Iya. Nah, setidaknya kalaupun itu tidak benar, setidaknya kehadiran kita di situ sudah bisa memberikan semacam stressing kepada orang-orang yang mungkin punya niat-niat tidak baik. Iya. Itu betul, khusus untuk peredaran gelapnya seperti itu. Iya. Selain itu tentu kita punya jaringan dengan rekan-rekan kita baik yang di provinsi maupun yang ada di kabupaten-kabupaten tetangga kita. Kita kerap melakukan saling tukar informasi manakala ada indikasi pelaku-pelaku yang mungkin melebarkan sayap operasinya atau bagaimana. Itu selalu kita lakukan. Kalau di Trenggalek ini ada nggak Pak sekiranya yang melakukan peredaran gelap gitu? Seperti tadi, sampai saat ini kita belum menemukan ada yang melakukan pengedaran. Tapi kalau yang mengkonsumsi atau ada indikasi ke arah kemungkinan dijual kembali, ya rekan-rekan kita dari Polres ada menemukan seperti itu. Tapi kalau kita di BNN sejauh ini kita masih pada orang yang menyalahgunakan. Baik Pak, kira-kira apa Pak peran mahasiswa dalam mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Trenggalek? Nah, mahasiswa bisa mengambil peran dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba ini dalam banyak hal sebenarnya gitu. Nah, yang pasti lakukan tugas mahasiswa secara benar gitu. Jadi kalau menjadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang benar. Kejar apa yang menjadi tujuan rekan-rekan mahasiswa itu melakukan pendidikan gitu. Nah, selain itu jangan seperti tadi di awal saya sampaikan, jangan cemari, jangan rusak upaya untuk mencapai tujuan itu dengan narkoba. Karena sekali lagi saya tekankan, percayalah bahwa narkoba itu hanya akan merusak apa yang menjadi tujuan hidup kita gitu. Nah, sedangkan dalam aksi nyata untuk pencegahan ini banyak sekali yang bisa kita lakukan. Mulai dari memberikan masukan tentang apa yang harus dilakukan dalam upaya-upaya pencegahan, metode apa yang lebih masuk ke kelompok mahasiswa, kelompok SMA, milenial lah begitu. Nah, bagaimana metodenya, kegiatan-kegiatannya kayak apa, ini mungkin bisa mahasiswa memberikan masukan kepada kita gitu. Nah, selain itu kalau memang ada waktu kosong, coba ikut dengan kita, bergabung bersama kita untuk menjadi relawan-relawan gitu. Boleh sekali itu. Itu kita tentu sangat bersyukur kalau rekan-rekan mahasiswa bisa bergabung dengan kita. Insya Allah kedepannya semoga bisa ikut dengan Bapak ya. Menjadi relawan anti narkoba. Oke, selanjutnya nih Pak, ada tagline baru kan? Ya. Hidup 100%. Ya, itu apa artinya Pak? Ya, nah jadi
kita memang di BNN punya tagline baru, hidup 100%. Iya. Ini merupakan tagline yang kita tujukan untuk merubah cara pandang kita terhadap upaya-upaya penanganan narkoba gitu. Jadi kalau selama ini kan lebih, khususnya dalam hal pencegahan ya, selama ini kan lebih terkesan otoritatif, kaku gitu ya. Jadi tagline kita itu memang stop narkoba gitu. Nah, ini kita coba munculkan satu tagline baru, hidup 100%. Iya. Yang ini kesannya ini kita harapkan akan memberikan kesan alternatif. Jadi pilihan. Jadi untuk hidup itu menjalani hidup itu merupakan pilihan dari individu masing-masing. Tinggal kita bagaimana untuk menjalaninya. Nah, tentu semua orang itu mau kalau hidup itu 100% lah gitu. Jadi bisa merasakan hidup itu secara 100%. Mungkin apa? Kalau disimpulkan live your life to the fullest gitu kan. Jadi ayo gitu. Jadi lakukan apa yang terbaik yang kamu bisa untuk merasakan hidup 100% itu. Nah, ini kalau kita elaborasi lagi, itu seperti yang tadi saya sebut, ada kesadaran bahwa akan eksistensi kita di dunia ini untuk apa misalnya. Nah, jadi kalau memang kita punya tujuan, kita menyadari tujuan itu dan kita menyadari langkah-langkah apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan kita itu. Kemudian ini akan, kalau kita sudah punya kesadaran, ini akan mengarahkan kita kepada pilihan hidup sehat. Jadi sehat lah yang kedua, elaborasi dari hidup 100% itu. Kesehatan gitu. Jadi kita akan mencoba untuk melakukan pola hidup sehat, menghindari hal-hal yang akan mengganggu kesehatan kita, termasuk narkoba gitu. Nah, dari situ kita akan menjadi lebih produktif tentunya. Jadi kalau orang sudah memiliki kesadaran akan tujuannya, memiliki kesadaran akan langkah yang akan dia lalui, kemudian dia sudah berperilaku hidup sehat, dia pasti akan menjadi produktif gitu. Nah, dia akan produktif, akan memiliki pemikiran-pemikiran kreatif gitu. Nah, ini juga pada akhirnya akan mengarah kepada tercapainya apa yang menjadi cita-cita dia. Nah, kalau sudah mencapai apa yang dia cita-citakan, biasanya kan akan merasakan kebahagiaan. Nah, dari situlah elaborasi kalau secara keseluruhan ini merupakan sebuah proses sebenarnya, sadar, sehat, produktif, bahagia. Jadi hidup 100% itu kita maknai sebagai sebuah upaya, sebuah tahapan dari hadirnya sebuah kesadaran yang menghasilkan perilaku hidup sehat, dan pada waktunya dia memberikan produk-produk, menjadi orang yang produktif, dan pada akhirnya dia akan bisa mencapai kebahagiaan itu. Oh iya begitu. Dan kalau nih Pak, ada yang sudah terlanjur kecanduan itu masuk ke tahap sedang ke atas itu Pak ya, itu apakah bisa sembuh? Oh oke. Jadi bagi BNN, kesembuhan itu bukan sebuah pilihan yang kita kedepankan gitu, tapi kita lebih menyebutnya sebagai kepulihan. Oh gitu. Karena orang yang sudah menggunakan narkoba, jadi yang bisa dilakukan adalah memulihkan sisi-sisi kesehatannya, memulihkan sisi-sisi relasi sosialnya yang mungkin selama ini rusak karena pola hidup dia yang memakai narkoba gitu. Nah, jadi yang kita lakukan itu memulihkan. Jadi orang supaya pulih. Nah, dan kepulihan itu adalah perjuangannya seumur hidup. Itu sebabnya kita selalu mengatakan jangan pernah mencoba, jangan pernah mencoba. Karena kalau sudah mencoba, kemungkinan untuk menggunakan itu cukup besar. Jadi kemungkinan untuk kembali menggunakan cukup besar. Dan kalau kita sudah menggunakan lagi, kita akan jatuh semakin dalam dan mengarah kepada kecanduan. Nah, orang yang sudah kecanduan dan berhenti itu tidak kita sebut sembuh, tapi pulih gitu. Kalau dia sudah berhasil sekian lama, ya itu pulih sekian lama gitu. Dan kepulihan itu adalah perjuangannya seumur hidup. Tapi bisa pulih 100% itu nggak Pak? Bisa. Jadi
yang mungkin disebut dengan pulih 100% itu dia dapat berfungsi secara Fisiknya ya. individunya, secara sosialnya kan itu yang kita maksud kepulihan tadi. Apakah kemudian dia bisa pulih 100%? Bisa, tapi kepulihan itu harus di-maintain, harus dirawat gitu. Tidak bisa kepulihan itu ya udah pulih gitu. Jadi dengan kepulihan itu malah seharusnya menumbuhkan kesadaran bagaimana dia kemudian harus berperilaku, bagaimana pola hidupnya selanjutnya. Gitu. Iya. Oh iya betul Pak. Ini yang terakhir Pak. Ya. Harapan Bapak sebagai Kepala BNN Kabupaten Trenggalek ke depan seperti apa tentang P4GN? Oke, jadi kalau harapan kita di BNNK ini tentunya jangan sampai apa yang sudah relatif bagus dalam permasalahan narkoba di BNNK ini jangan sampai membesar gitu. Artinya jangan sampai ada peningkatan di dalam masalah penyalahgunaan narkoba gitu. Penyalahgunaan maupun peredaran gelapnya. Jadi kalau selama ini masih relatif rendah, kita harus tekan terus supaya jangan sampai dia menaik gitu. Nah, mungkin untuk menghapuskan total benar-benar menghapuskan itu ya secara visi ya itu bisa dilakukan mungkin, tapi dalam prakteknya tentu kita tidak bisa menjamin semuanya gitu kan. Jadi kita harus realistis juga, setidaknya kita mempertahankan apa yang sudah ada saat ini, sekaligus kita berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap permasalahan narkoba. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Pertanyaan dari teman-teman sudah Bapak jawab semua, dan terima kasih. Acara hari ini bersama Bapak Kepala BNN Kabupaten Trenggalek dalam pengisian materi PKKMB STKIP PGRI Trenggalek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.